Pagi ini kita akan belajar tentang Islam. Bagaimana Kristen memahami tentang doktrin Islam. Surah. Ya, Al-Quran terdiri dari 114 surah. Semua kata yang terdapat dalam Al-Quran ini sangat menarik karena jumlahnya 6. Ya, angka mereka adalah angka 6. Muhammad juga adalah nabi yang ke-6. Menurut Al-Quran, nabi pertama adalah Adam, setelah itu Nuh, Abraham, Musa, yang kelima Yesus, setelah itu Muhammad. Iya, ini menurut Al-Quran mereka. Ketika ada ajaran yang bertentangan di dalam Al-Quran, mereka mengatakan, hadis yang menentukan nanti. Jadi mereka memakai hadis, kitab hadis itu sebagai dalih. Ya, ada 5 pilar dalam agama Islam. Pilar yang pertama, syahadah. Syahadah ini adalah harus berdoa 5 kali satu hari, sembahyang 5 kali sehari. Ini membuat orang-orang menjadi budak agama. Pilar yang kedua, salat. Pilar yang ketiga, zakat. Pilar yang keempat, bulan puasa. Pilar kelima adalah haji. Ya, mereka menciptakan 5 pilar, tetapi mereka menambahkan satu lagi, jihad. Ya, jika mereka bersedia mati untuk Muhammad atau untuk Allah, mereka akan langsung masuk ke Firdaus atau surga. Ya, itu pengertian jihad. Mereka membuat aturan jika ada anggota mereka yang siap melakukan bom bunuh diri terhadap orang-orang Israel ataupun orang-orang Kristen, maka ada jaminan mereka akan langsung masuk ke Firdaus, dan di Firdaus Allah sudah menyediakan 70 bidadari. Gereja selalu mengatakan, awas loh, hati-hati. Kalau kamu pilih Islam, maka kamu akan miskin, melarat, terbelakang, dan teman-temanmu adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak terpelajar, dan sebagainya. Terus jangan lupa, Islam pun membolehkan laki-lakinya untuk menikah. Berpoligami itu adalah kebiasaan orang Islam. Dan tambah lagi fitnah yang lain. Nabinya saja pedofilia dan seterusnya. Kejamnya luar biasa. Terus kemudian dengan demikian banyak fitnahan tadi, maka ada juga orang yang tidak mengerti tentang Islam, tapi dia takut, dia ngeri dengan Islam. Karena citra Islam yang demikian buruk yang mereka katakan. Apalagi dengan majalah Charlie Hebdo dan lain sebagainya. Jadi Kristenisasi itu sebenarnya memang merupakan suatu program. Dikemas dengan istilah yang indah. Perintah Kristenisasi diberi label sebagai amanah agung. Amanah agung, jadi pesan agung, pesan suci. Siapa yang memberikan pesan suci? Tuhan. Jadi perintah Tuhan. Untuk apa? Untuk mengkristenkan seluruh dunia. Dan ini kita bisa lihat dalam tampilan sebagai berikut dari Injil Matius maupun Injil Markus. Kedua ayat ini isinya adalah perintah untuk menebar ke seluruh dunia, untuk memperkenalkan, untuk menginjili seluruh dunia, menjadikan Kristen seluruh dunia dengan cara membaptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi, Kristenisasi bagi umat Kristen adalah kewajiban. Nah, bagaimana mereka melaksanakannya? Macam-macam. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah memberikan kepada kita peringatan. Kita diingatkan oleh Allah. Allah memberikan kita warning agar supaya kita berhati-hati. Karena mereka tidak akan pernah berhenti di dalam melaksanakan misinya. Ayat itu letaknya di dalam surat Al-Baqarah ayat 120.
walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum al-ayah. Mereka Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu kecuali kamu ikuti milah mereka. Nah, milah ini apa? Ada 3 komponen: agama, budaya, pola pikir. Inilah yang dipakai oleh mereka untuk mengikis iman dan akidah sekaligus melaksanakan kristenisasi. Dengan cara apa? Misalnya, ketika umat Islam itu berada dalam keterpurukan ekonomi, ya seperti negara kita saat ini pun, maka seringkali mereka masuk ketika umat Islam, mohon maaf, dalam menghadapi bencana alam. Contohnya kita lihat Aceh misalnya. Kristenisasi itu masuk ke Aceh setelah Aceh mengalami tsunami. Belakangan ini kita juga lihat masuk juga ke Lombok setelah Lombok mengalami bencana alam. Juga di Palu seperti itu. Nah, mereka datang bawa makanan, bawa minuman, bawa pakaian. Terus kemudian mereka juga katanya melakukan menghibur orang-orang dan anak-anak yang terkena musibah. Tapi ternyata juga kita bisa lihat di dalam video ini ada yang memercikkan air ketika memberikan konseling, maka dia pun memercikkan air. Apa maksudnya? Minimal itu adalah pemberkatan, atau ada yang menyatakan pembaptisan. Inilah cara mereka, tidak fair. Tapi inilah yang mereka lakukan, ini adalah fakta.